la kasratu sabri alal balaya wan nawazil. Orang yang soleh itu Pak, ciri-cirinya adalah diantaranya kasratu sabr, banyak bersikap sabar, alal balaya, atas bala, wan nawazil, dan musibah. Jadi orang yang soleh itu ketika mendapatkan cobaan dari Allah, musibah dan bala, maka dia akan bersikap sabar. Wa adamu suhtihim ala magduri rabbihim azza wa jalla. Dan orang yang saleh itu dia tidak akan murka atas ketentuan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bahkan di antara mereka berkata, siapa orang yang tidak bisa sabar, maka pasaklah dengan bersabar. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang memaksakan diri untuk sabar, maka Allah akan memberikan kepada dia sifat sabar. Karena sabar ini sifat yang mulia. Ketika ada orang hidup di dunia dia tidak punya sifat sabar, maka dia jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Justru sifat sabar inilah hadiah dari Allah ketika orang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan, idza ahabballahu abdahu ibtalahu. Allah ketika mencintai seorang hamba yang dulunya ahli maksiat, lalu dia berubah menjadi orang yang baik dan dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukti Allah cinta kepada dia, ibtalahu, maka orang ini akan diberikan musibah oleh Allah. Kalau sholatnya sampean betul, nangisnya sampean betul, baca Qur'annya betul, sampean dakwah ilallahnya sungguh-sungguh dari hati, maka ciri-ciri semuanya diterima oleh Allah, kita akan diberi bala oleh Allah. Kenapa Habibku harus dikasih bala? Ya, karena dengan ujian inilah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena tidak mungkin orang itu tidak punya ujian dia akan kenaikan kelas, tidak mungkin. Justru dia akan naik level ketika mendapatkan ujian. Dan ujian akan diberikan oleh Allah ketika kita sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Maka akan datang ta'aruf dari Allah, pengenalan dari Allah, dengan dia diberikan oleh Allah berbagai musibah dan cobaan. Maka dikatakan orang yang saleh ketika datang bala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersikap sabar. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi setelah dia sabar akan ada kenaikan pangkat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang tidak punya sabar berarti ibadahnya tidak betul. Karena orang yang ibadahnya betul, maka Allah akan tanamkan di hatinya sifat sabar. Dengan sabar ini derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Bahkan baginda agung Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, siapa orang yang dia memaksakan diri untuk sabar, maka Allah akan berikan sifat sabar kepada dia. Beb, saya tidak bisa sabar, paksa untuk sabar. Nabi Muhammad sudah berjanji, orang yang memaksakan dirinya untuk sabar, maka dia akan diberikan sifat sabar, dan sabar ini akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Orang ibadah ini Pak, Bu, di dunia ini banyak atau banyak? Banyak. Sampai sedekah, sampai mangkat ke masjid antar pengajian, ini pahala. Sampai dakwah ilallah, itu pahala. Sampean menghidupkan masjid yang sudah mati, itu pahala. Anda keluar, ada orang butuh bantuan, dikasih makan. Orang sakit dijenguk, itu pahala. Tahu ndak antum, ketika kita meninggal dunia lalu kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, orang kalau sudah mau dimasukkan ke dalam surga, dikatakan wal malaikatu, dan sesungguhnya para malaikat itu yadkhuluna min kulli bab, akan masuk daripada setiap pintu. Artinya setiap pintu di surga Allah akan ditunggui oleh malaikat-malaikat Allah. Mulai surga yang pertama sampai surga yang tertinggi, di semua pintu akan dijaga oleh malaikat Allah. Tahu tidak sampean, Allah membocorkan informasi apa yang diucapkan malaikat ketika panjenengan mau masuk surga nanti akan disambut oleh malaikat. Apa ucapan malaikat? Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Dengan apa? Sedekah. Apa dengan ke masjid? Lah, dengan sifat sabar yang kamu miliki. Bukan dengan yang lain, tapi malaikat akan menyambut salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian karena sifat sabar. Jadi yang dinantikan oleh malaikat yaitu sifat sabarnya orang ketika berada di dunia.
Loh kok bisa gitu Beb? Iya, karena amal ibadah kita yang betul, itu akan datang ujian. Dan ujian itulah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Nabi Muhammad berkata kepada Siti Fatimah Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, ajruki ala qadri nasobuki, kata Nabi Muhammad. Pahala kamu wahai Fatimah akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kesusahan kamu. Semakin susah hidupnya, semakin banyak ujiannya, maka pahalanya semakin besar. Justru orang yang tidak pernah dapat ujian, yang dapat musibah, maka yang dikhawatirkan dia bukan orang yang diinginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya menyatakan, asaddul bala al-anbiya, manusia yang paling banyak musibah di dunia ini para nabi. Summa auliya, kemudian orang-orang yang dekat sama Allah. Summal ladzi yalunahu, kemudian derajat yang ada di setelahnya, kemudian derajat yang ada di setelahnya. Kalau sampai ditanya, siapa Beb manusia di dunia ini yang paling banyak cobaannya? Nabi. Siapa nabi, pemimpin para nabi di dunia sampai di akhirat? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad paling banyak cobaannya Beb? Naam, karena beliau orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad paling banyak ujiannya. Ada satu sahabat sakit Pak, greges, tak nyaman rasa. Entar ke kanjeng Nabi Muhammad SAW, nyampi air Rasul abdina nyon tua, saya minta doa Rasul abdina tak nyaman rasa, mereka gergesi berapa hari saya daerah badan panas. Rasul badan saya minta doa supaya saya sembuh. Ketika minta doa dengan Nabi Muhammad SAW, sahabat tadi dipanggil, sini, mana tangan kamu? Dipegang tangannya sama Nabi Muhammad SAW. Ketika megang tangannya Nabi Muhammad, odol sarang sahabatnya, ya Allah. Kata Nabi, kenapa? Kok panas Nabi? Panasnya kamu sama panasnya saya, lebih panas saya. Bahkan saya panasnya 2 kali lipat dari panasnya kamu. Kamu cari orang di dunia yang kena penyakit panas, itu panasnya dia, itu hanya separuh panasnya saya. Dan setiap hari saya panas seperti ini. Maka idan, kalau begitu pahala antum double Nabi. Nah, semakin banyak ujiannya, pahalanya semakin besar di hadapan Allah. Dulu Beb, saya sebelum ikut pengajian Beb, hidup saya bahagia Beb. Mari noro habaib, noro pengajian, saya dakwah ilallah, keluarga saya banyak masalah, rezeki saya seret, saya hidupnya susah. Justru sampai syukur sama Allah. Itu derajat mau diangkat sama Allah, yang sabar. Kalau justru sampai ibadah kok ada ujiannya, berarti ada yang salah ibadahnya, karena Allah tidak kepingin sampai diangkat derajatnya dengan Allah. Tengku malaikat, bukan selamat datang wahai orang yang menghidupkan masjid, itu pahala. Selamat datang orang yang ahli majlis, naam, tapi dipuji oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang, selamat bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Dengan sabar akan dijemput oleh malaikat. Karena sedekah yang kita keluarkan, masjid yang kita hidupkan, majelis yang kita istiqomai akan diterima oleh Allah. Buktinya kita akan diberikan ujian. Ujian itulah yang akan mengangkat derajat, maka sabar. Kata Rasulullah, kalau tidak bisa sabar, paksa sabar. Kalau tidak bisa sabar, paksa sabar. Karena dengan itulah derajat akan diangkat, dan di situ kita akan disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Pak, wali jadi wali tanpa ujian, itu tidak ada. Berarti takak para habaib, para kiai, para ustaz itu banyak ujiannya, ya temen. Cuma kan setel kalem. Sampean baru saya cetak update status, ya. Anak saya ruwet Beb, ya semuanya ruwet anaknya. Kok sampean tok sing sambatan. PPKM seret Beb rezeki Beb. Kabi seret rezeki ya. Takak kiai campur corona ya. Ada ampu kepi pengajian. Enggak bisa. Kok gimana sama dosa sambatan? Dosa sambatan yang sabar. Justru sampean syukur sama Allah taala. Karena di situ ada kenaikan pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma bedanya satu, Pak. Mereka orang-orang soleh ketika dapat ujian itu sabar dan tampil di hadapan masyarakat dengan muka bahagia. Beda sama kita, kena ujian sumpek mukanya, sudah sumpek tidak terima lagi sama Allah, sudah hatinya tidak terima. Yang kedua mukanya sumpek. Kalau orang-orang soleh hatinya terima, mukanya bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad ini mulai kecil abahnya tidak ada, umur 6 tahun uminya meninggal dunia. Habis itu beliau dapat tekanan yang luar biasa, mau dibunuh berkali-kali, difitnah sudah ketemu hitungannya, potong giginya, dilukai, bahkan sampai seterusnya dicaci, dimaki terus Nabi Muhammad.
Tapi para sahabat mengatakan ketika ketemu dengan sahabat yang lain mengatakan, akhbirni an Rasulillah, kasih kabar saya tentang Nabi Muhammad, ceritakan. Orang yang dapat fitnah, yang dapat ujian, yang diteror, yang mau dibunuh setiap saat, kasih kabar gimana tentang Nabi Muhammad. Maka sahabat yang lain mengatakan, ma ra'aitu ahadan aksaru tabassuman ala wajhi ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah lihat manusia yang paling banyak senyumnya ketika ketemu orang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ketemu sahabat, yang paling banyak senyum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tidak makan, senyum depannya sahabat, padahal perutnya diganjel batu, 3 batu karena 3 hari tidak makan sama sekali. Tapi ketemu orang tidak lemes, senyum. Sehingga orang nyangka orang ini baik terus, padahal perutnya lapar, padahal mau dibunuh terus, padahal dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar inilah derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dikatakan di sini Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqulu. Dikatakan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqul, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bala kepada orang yang beriman. Akan dikirimkan bala kepada orang yang akan ditransfer terus cobaan demi cobaan kepada orang yang beriman. Fayanzil alaihil bala ba'da bala, turun bala, musibah, cobaan, sampai dikatakan hatta yamsiya wa laisa alaihil khati'ah, sampai dia berjalan di muka bumi ini dosanya di masa lalu dibersihkan oleh Allah. Saya ini beb hidup kok tidak pernah nemu tenang, beb sumpah terus. Justru syukur, berarti dosa zina yang pernah panjangan lakukan mau dimaafkan sama Allah. Dosanya sampai yang dulu mau dimaafkan sama Allah dengan dikasih ujian. Sampai dikatakan dalam beberapa makalah yang lain, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan laula faqar wal marad wal maut ma tata'a ibnu adam ra'sa min siddatil kibir. Kalau bukan karena sakit, kalau bukan karena kemiskinan, dan kalau bukan karena adanya kematian, niscaya anak Adam tidak akan menuntukkan kepalanya karena sombong. Anak manusia nih kan, Ibn Adam, anak manusia. Kata ulama, kata Imam Hasan Al-Basri, dia akan terus mengangkat kepala gini, akan dangak terus, merasa dirinya mulia. Kalau bukan karena penyakit, kalau bukan karena kemiskinan, dan kalau bukan karena kematian, niscaya Ibn Adam tidak akan menundukkan kepalanya. Dengan sakit inilah akhirnya anak manusia menjadi tawadhu. Dengan adanya kematian dan dengan adanya kemiskinan, maka anak manusia menjadi tawadhu, karena semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus bilang seperti ini, "Ya Rasulullah, ini uhibbuk." Nabi, saya cinta sama panjenengan. Ini sahabat ngomong di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ngomong sama Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kamu cinta sama saya?" "Iya, saya akan menghidupkan dakwahmu Nabi. Saya akan berjuang di belakangmu Nabi. Saya akan wakafkan umur saya untukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, "Ista'id lil faqr." Kalau kamu ingin dekat sama saya, siap-siap sebentar lagi kamu miskin. Sebentar lagi kamu akan kehilangan pekerjaan, rezeki kamu akan seret. Siap? Bermah, siap? Tak siap, sampai yang takok kamu miskin. Siap tak siap? Saya siap, mari ini miskin, bermah. Mana kok nako, beb. Loh, ini Nabi Muhammad bilang ke sahabat, saya cinta Rasul. Kalau kau cinta sama saya, siap-siap sebentar lagi miskin. Loh, ini sahabat pulang, miskin ya? Iya. Karena orang kalau miskin, hatinya akan hancur. Lah, hancurnya hati itulah yang menyebabkan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Setelah berapa waktu dia bertahan, datang lagi ke Nabi Muhammad. Ini uhibbullah, meningkat Rasul, sekarang saya cinta Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ista'id lil bala. Kalau kamu cinta sama Allah, sebentar lagi akan bala, akan datang musibah kepada kamu. Kalau kamu cinta sama saya, siap-siap miskin. Kalau kamu cinta sama Allah, siap-siap sebentar lagi turun bala. Akan musibah, penyakit, virus dan seterusnya akan datang, ujian-ujian sebagai pembuktian manakah orang yang cinta kepada Allah yang dia bersabar dan kembali kepada Allah, dan mana orang yang sibuk dengan penyakitnya dan lupa kepada penggerak penyakit, yaitu Allah. Jangan bingung sama keadaannya. Dunia ini Pak, ya sudah gini bentuknya. Mudah-mudahan corona hilang, corona hilang akan datang musibah yang lain. Mudah-mudahan penjajahnya hilang, datang PKI hilang, datang ini, datang itu, datang era korupsi, terus tidak mari-mari.
Lo sampai mikir kehadiran zaman, udah selesai. Dan memang sudah diprogram sama Allah, zaman ini akan semakin dosa sampai keluar Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau sampai sibuk sama zaman terus, ya percuma. Sibuklah dengan penggerak zaman, yaitu Allah Subhanahu. Yang sabar, diam di rumah, jangan banyak keluar kalau ada perlunya. Sisa yang sabar dengan ujian dari Allah. Dan ketika datang bala, sampai harus syukur, karena itu pembuktian bahwa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita diterima. Dengan sabar inilah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Sibuk, kadang-kadang ada orang ini kayaknya biasa-biasa tapi derajatnya tinggi. Ada orang yang sibuk dengan sebab tapi tidak sibuk dengan musabibul asbab. Kadang-kadang wali-wali itu Pak, orang-orang yang dekat sama Allah, amalnya tidak terlalu banyak, ya amalnya istiqomah, tapi mereka menang hatinya, sabar, diangkat derajatnya. Ada orang mendatang ibadahnya tapi masih emosian, pegelan, mari ngono putus silaturahmi, pengajian istiqomah, tapi tak nyopo sama tetangganya, percuma. Istiqomah majelis, tapi digarai sedikit emosi, ya percuma. Baru kena ujian sedikit, bingung hatinya kayak orang tidak punya iman. Baru kena PPKM sedikit, sudah berani ngambil riba. Apa ini? Kok bingung hatinya? Yang sabar. Sampai kapan Beb saya sabar? Beb, kok ngomong gitu sampean? Kayak tidak punya Tuhan saja. Yang sabar, Allah Maha memperhatikan. Mau sampai kapan Beb saya sakit terus? Astagfirullahaladzim. Omongan apa ini? Yang sabar hatinya, yang sabar akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu.